Halo, sore. Sebentar ya, aku ganti ini dulu. Sore teman-teman. Suhu udah masuk ya? Halo Suhu. Aku coba undang-undang dulu ya. Undang teman-teman. Halo teman-teman. Halo Bro Rahmat. Yo, how are you? Yo. Apa kabar dunia? Apa kabar? Aduh, sama kita kayak cewek sama cowok aja dipakein rambut. Bedanya aku pakai rambut, Suhu nggak pakai rambut. Doraemon dan Doremi. Yes. Bersatulah. Iya teman-teman, kan acara duit untuk saat ini aku off dulu karena takutnya aku nggak kepegang. Nah ini aku kebetulan tadi iseng Suhu live yuk, Suhu bilang ayo tuh ya, ayo. Siapa takut? Teman-teman thank you udah join ya. Nih Suhu mau nyapa-nyapa dulu nih, ada Koloren dari... Iya, halo Dengan ke Lolen dari Omega. ya, sore Bu DJ, Pak RT, Bro Santi yang David. belum kenal, Santi. Iya nih, Santi. Siapa ya? Salam kenal sayang. Ya, sis FM Yeni, Syung. Welcome teman-teman semua. Nah, Soyo kita sore ini mau bahas apa ini? Apa ya? Pokoknya apapun yang Anda tanya tidak akan saya jawab. Salah ya? Teh balik. Bertanya. Sore, brother, Soyu Katana, Thomas Eriadi. Teman-teman. AMKM. Sore ini kita gabut sebenarnya. Nih, teman-teman yang mau bertanya sore ini silakan request join, nanti kita tanya langsung on the spot dengan Suhunya. Judulnya sekarang temanya itu adalah TS. Tanya Suhu. TS tuh kalau biasa kita bertanya Suhu menjawab. Biasa TS kalau biasa TSL. Taisang Laucin. Ya, Taisang Laucin. Apa tuh artinya? Taisang Laucin itu Lao-Tzu, ya Lao-Tzu. Jadi dia terkenal karena udah jadi dewa, jadi dia dipanggilnya Taisang Laucin. Hari ini ulang tahun. Ya. Tapi TS yang ini tanya suhu. Tanya suhu. Iya, jadi kita sama-sama bulan. Aduh. Aku lagi rame-rame nih kumpul. Di mana lagi? Di tempat Kuakwang. Wow. Danar. Nah, udah rame-rame. Satu orang kasih jatah. Ya, kalau Ini kalau Kostepanus kalau masuk suaranya ibu. Ya. Aku kalau begini kayaknya lebih kurus dari Kostep. Betul? Aku jauh dikit biar kelihatan kurus banget. Kostep, halo. How are you? Ya. Aku kasih kesempatan. Satu orang tanya satu. Ke Suhu. Yuk, silakan. Nanti yang jawab Bandul. Nanya ke suhu. Bandul. Ini apa namanya? Kapten Amerika. Kemana ya? Udah lama tuh Ada. Kalau sibuk ya. Iya, ini dari Ayo Susan. Kostep nanya. Aku nanya apa sama suhu ya? Aku udah banyak nanya sama suhu. Ya sudah, bye-bye. Tanya jodoh.
nanya apa sama suhu ya? Dor. Mikir nih gua. Dia bergaya dia. Bergaya, minta dipoto. Sampai gerah, aduh panas. Nah, gini aja deh suhu. Auranya kostep panas. Waktu itu kan Pak merah panas. Waktu itu kan suhu pernah bilang sama saya. Suhu denger nggak? Tegang. Suhu kan pernah bilang sama saya untuk melepas yang masih tersisa di dalam sini, suhu. Masih ada emang. Nah, coba dah suhu sharingin deh dari orang, biar orang juga dengar gimana caranya supaya kita bisa melepas yang masih tersisa. Oke. Ko Stefanus, karena ini double suaranya. Pertanyaan udah kukip, aku quittin dulu ya. Yap. Thank you, Ko Step. Nanti suhu tunggu ya, ada Bro Thomas yang ingin gabung. Oke, suhu. Jawab dulu yang kostep ya, Ya, nih, kita perjelas dulu. Halo, Bro. Itu tukang Anmo. Kok gelap Tukang pijit. Jadi gini, suhu. Siap terima panggilan. Dari Aceh. Sekalian kita jelasin lagi nih. Jadi Lagi tadi bareng Bro Princess Stefanus. tuh. Halo Wow, Princess. Halo. Selamat berjumpa Salam dengan dari Doremi tante. dan Doraemon. Adanya Doraemon bukan Doremi, tahu apa ya? Dorami. Lupa aku. Dorami ya, Dorami. Iya, aku panggil kamu Doremi. Iya. Doremi solasi do. Menyambung pertanyaan ke Stefanus tadi, katanya Suhu pernah bilang soal yang melepas ya, Suhu. Melepas apa tuh, Suhu? Ya. Coba Suhu jelasin. Apa sih yang mau dilepas sama Ko Stefanus tuh? Ada korek nih, ya. Korek. Tapi ini bukan buat ngerokok loh, ini buat hio. Buat bakar hio kan. Nah, ini ada hionya. Jadi jangan salah. Wih, Suhu punya korek buat apa? Buat bakar hio. Ini kalau kita melekat itu seperti begini. Kita pengen sesuatu ya. Misalnya Anda melekati sesuatu, maka menemukanlah korek ini. Nah, setelah dapat, Anda tahu bahwa ini adalah api, ada apinya. Seperti api asmara yang pernah ada. Nah, jadi kalau kita misalnya melekat itu ya sama. Kalau megang-megang begini masih oke. Tapi kalau kita sudah menyalakan api dan terus melekat, ya kan kayak gini. Kalau lama-lama terus kita pegang, panas nggak? Panas banget. Nah, akhirnya harus kita lepas. Iya, harus kita lepas. Dan kalau udah dilepas begini, masih dipegang, yuk masih panas tuh. Kadang-kadang ininya nggak bisa nyalain lagi. Jadi sama seperti itu perumpamaannya. Kalau untuk melepas itu, bukan berarti kita melepas semuanya. Kalau kita melepas semuanya, hilang. Ya betul. Nggak mungkin lah melepas semuanya. Artinya, Anda tetap butuh dia. Tetapi bukan untuk menjaga apinya sepanjang-sepanjang terus-terusan. Oh, ini princess. Itu princess. Jadinya kalau kita mau api terus, kita mau jaga terus, kita nggak bisa. Tetap harus dilepas. Dan kalau memang sudah saatnya ini gasnya udah nggak ada, jodohnya benar-benar sudah nggak ada, alamilah ya itu ya semua. Ya udah nggak berguna lagi. Kita pegang-pegang terus buat apa? Nggak bisa dinyalakan. Akhirnya tetap harus kita lepaskan. Ini adalah cara melepas. Kalau Anda terus melekat, Anda megangin, terus Anda ingat-ingat terus, Anda nyalain terus, akan membakar, terbakar oleh emosi, terbakar oleh keserakan, dan kalau memang ada apa-apa dengan orang lain, orang itu kita terbakar dengan api cemburu, biasanya begitu ya. Nah, kalau nggak dilepas, sesek Suhu, tapi kalau dilepas, saya nggak tega Su. Nah itulah kemelekatan orang pengen enak. Dilepas saya nggak enak, kalau nggak dilepas saya menderita. Iya, ogah rugi. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang sempurna memang, tapi kita harus bisa mengambil keputusan. Apa yang buat kita bisa bahagia dan apa yang bisa membahagiakan kita. Seperti itu sih. Oke, Bro Step, jangan lupa yang sisa-sisa boleh aja dibuang, boleh aja juga dikumpulin, tapi jangan diaduk-aduk. Makanan sisa diaduk-aduk.
Mau dimakan lagi. Jadi enak Suhu kalau misalnya di ini lagi, dimasak lagi dengan menu yang baru. Nah, itu dia biasa orang di restoran ogah rugi. Dia daur ulang. Suhu tahu aja Suhu. Iya, betul. Iya, karena dulu saya juga itu ada satu tukang masak jago banget. Kita ada acara gitu. Dan ada acara itu setiap kali acara dia masak cukup banyak. Dan ada lebihnya kadang-kadang. Tapi besoknya ada makanan lagi. Wah, beragam. Terus saya bilang, lebihnya dikemanain? Lah itu bubur udah jadi lumpia. Jadi bubur-bubur ya ditambahin daging-dagingan, tambahin apa segala macam sayur. Terus udah dimasukin ke dalam lumpia. Sisa bubur jadi lumpia. Terus makanan lain cincang nasi goreng. Jadi dia pinter banget ngolah bakwan, bisa jadi macam-macam lah gitu. Jadi nggak ada yang sisa, dia bilang nggak boleh sisain makanan Suhu, nanti lahir lagi jadi gembel atau pengemis, ngais-ngais makanan, katanya. Jadi kalau makan tuh harus dihargain, harus dihabisin. Maka beginilah saya kalau makan harus dihabisin. Terlalu banyak sayang ya Suhu ya. Padahal tadi saya mau tanya, Suhu kan VG, kok badannya bisa kayak saya gedenya gitu. Ternyata bedanya sama, ini. suka makan yang itu. Makan Karena harus sayang. dihabisin. Iya, karena sayang. Iya. Bro Thomas, Ya, orang dulu Bro bilang Thomas, kalau vegetarian lemas lah, nggak bisa gemuk lah, apa segala macam. Nggak juga ya. Mungkin juga karena gluten ya. Gluten itu juga banyak bisa bikin gemuk. Oh iya. Terus, katanya itu iya. lama dicernanya loh. Lama, iya. Terus juga saya nggak tahu suka gluten sih memang. Tapi kalau bisa sayur-sayuran gitu. Kayak makanan biasa. Bakwan, sayur, dicak, sayur hijau, terus kemudian tempe tahu, oncom. Oh, banyak sebenarnya yang bisa diolah. Jadi sehat. Kalau di Bandung mah sehat. Jarang yang dana daging-dagingan. Atau di udah Sia makan belum? sudah. Oh, udah ya. Kalau belum ntar lagi live kruyuk-kruyuk lagi ngomongin makanan. Nungguin yang malam. Yang malam mau datang. Iya, ada Asik. yang datangnya malam. Apa tuh? Ya, Makobar. aku tadi ngirimin martabaknya Bro Ivanko hari-hari. Semoga semua suka. Hari-hari. Hari-hari terus berlalu. Nah, Suhu. Bagaikan burung atau ikan lele. Suhu, ini ada pertanyaan dari tar dulu. Bro Eriadi, kamu masuk pengen nanya atau cuma nemenin nih? Mau nemenin, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya Bro Stefanus, saya jadi teringat cukup. Oke, monggo. Jadi banyak teman-teman yang sering bertanya ketika mereka dikhianati. Nah, yang menjadi masalah kan sakit hati tuh, Suhu dan juga sakit hati. Semakin sakit hati ketika melihat orang yang mengkhianatinya itu lebih sukses. Yes. Betul. Beberapa saya temukan begitu ya Suhu. Maksudnya teman-teman betul. Untuk melepaskan itu karena posisi orang yang menipunya itu lebih sukses. Tapi kebalik kalau orang yang menipu dia udah sukses tapi jatuh, nah dia mungkin bisa kita udah bye-bye gitu. Iya. Dan rata-rata yang kasus pertama lebih banyak dibanding kasus kedua. Kenapa? Orang jahat akan akan mendapatkan kebahagiaannya sebelum karma buruknya dia berbuah kan. Nah, kalau kita kan udah berbuah dulu karma buruknya. Jadi artinya yang dulu pernah kita tuai sekarang kita panen gitu. Dan kemudian yang dulu kita tabur sekarang kita tuai, panen. Nah, kalau yang sekarang kan dia baru pesta tuh. Baru berbuat kejahatan, mengkhianati, dan kemudian kabur. Menggunakan semuanya untuk bagian dia. Bisa itu terjadi. Tapi nanti pasti akan berbuah. Dan selama dia belum berbuah karma buruknya, kita yang gondokan terus. Jengkel terus. Karena pada saat itu kita jatuh. Namanya jatuh kan sakit. Cuma ya satu yang nggak sakit itu jatuh cinta. Udah jatuh. Sakit juga, Su. Yang namanya jatuh tetap sakit. Kalau jatuh cintanya bertepuk sebelah tangan, sakit juga, Su. Iya, itu bukan jatuh cinta. Itu. Apa tuh? Menggapai, tidak sampai. Iya. Jadi kalau misalnya kita jatuh, terus kemudian kita ngeliat orang lain itu senang, orang lain bahagia, ya itulah pertanyaannya, kenapa kita harus karena orang lain itu kita jadi menderita?
Jadi lucunya orang nih, misalnya udah diputusin, dia 1 hari 1 malam nggak mau makan, 2 hari 3 hari sampai 1 minggu, kadang-kadang jadi bete, nggak semangat. Padahal logikanya begini, lu menderita, yang tinggalin lu atau yang lu tinggalin, ya biasanya yang ditinggalin ya berarti ya dia korban. Berarti yang ninggalin lu aja lagi happy, emang dia mikirin lu. Nah, apakah karena dia tinggalin kamu, terus kemudian dia lagi bahagia sekarang, terus kamunya harus jatuh dalam jurang kenistaan atau kesedihan atau apa? Ya enggak, the show must go on. Udahlah, emang udah waktunya berpisah. Dulu juga ketemu nggak ada yang rencanain kok, nggak ada yang rekayasa. Waktu belum ketemu dia biasa-biasa aja. Setelah sekarang, kenapa jadi luar biasa? Wah, siapa ini Batman? Halo, Ibu DJ. Waduh, komplit banget. Ninja Hattori. Hattori ini komplit. Nah itu yang oranye ya tuh. Iya, wah komplit banget semuanya di sini. Apa kabar sahabatku sekalian? Dari Sabah sampai Merauke. Oke, nih Suhu, kita sambil jawab pertanyaannya dari Bro Alex Wijaya ya. Dia Fitri nanya. mau nanya, Suhu, Fitri. Ya, boleh. tak dulu. Tak dulu, Fitri, belakangan. Paling belakang penutup. Tak dulu nih, Bro Alex nanya dulu nih. Suhu, kalau mau tanya ritual melepas makhluk hidup seperti burung, ya atau ikan lele, apakah ada waktu khusus? Ini kan mau Imlek, banyak orang lagi melakukan ritual yang katanya akan mengusir keburukan. Ada waktu khusus nggak, Suhu? Itulah kadang-kadang manusia itu diliputi oleh keserakahan ya, nafsu ya. Jadi sebenarnya motifnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Coba perhatikan. Ritual apapun yang dilakukan motifnya untuk diri dia sendiri, bukan untuk makhluk lain bahagia, benar kan? Misalnya, aduh mau Imlek nih, supaya saya rezekinya nambah, supaya saya bertambah kebaikan, supaya saya tidak dapat halangan. Jadinya saya melakukan pelepasan makhluk, supaya makhluk itu berbahagia, tapi sebenarnya bukan makhluk itu bahagia, supaya saya bahagia. Detol. Masa minum detol, DJ? Tapi katanya semua kalau udah dilepas itu nggak boleh dimakan lagi. Misalnya kita lepas lele nih, terus toto malamnya kita beli lele goreng gitu itu. Iya, karena logikanya kita melepas makhluk itu kan untuk kebahagiaan. Landasan cinta kasih. Iya, belum, ntar gantian. Nih, landasannya kan cinta kasih. Nah, kalau sekarang kita melepas landasan cinta kasih terus kemudian kita makan lagi, berarti kan samanya bohong. Ya, jadi kayak tadi, ritualnya itu untuk apa? Ritualnya untuk kebahagiaan makhluk lain, apa untuk kepentingan saya? Jadi kalau ritualnya untuk kepentingan saya, biar dapat rezeki, biar bebas bencana, biar lancar usaha, wah itu sih bohong-bohongan. Ya. Jadi Suhu gini, misalnya nih, aku kan bukan VG ya kan? Aku terus terang aku ada makan lele. Seumpamanya nih aku hari ini ngelepas lele, terus jadi selamanya nggak boleh makan lele atau ada jangka waktunya? Teman-teman, diam jangan berisik. Ibu guru marah loh, ibu guru lah marah. Tim rusuh soalnya diizinkan. Nanti nunggu giliran baru nanya, yang belum nanya diam dulu. Acara duit. Enak banget kelihatannya tuh. Kirim ke Bandung atuh, itu PG. Rugi dia kirim satu mah. Jadinya sebenarnya melepas itu adalah latihan aja, latihan. Buat yang sudah bisa melatih dengan cinta kasih yang tulus, lakukan itu secara rutin, tapi dengan kondisi begini, spontan. Jangan direkayasa, jangan direncanakan. Ada lihat tukang burung nih yang dijual di pasar. Beli aja beberapa, semampu kita, lepas. Udah jangan dipikirin lagi, lepas. Nggak usah pakai ritual doa-doa yang panjang juga. Nah, terus melihat pas tukang lele, pas lagi ada kita mau makan lele misalnya. Kita makan 1 ekor kan. Terus ya udah beli 10 ekor. Nah, beli 10 ekor. Jangan digoreng, Bang, tapi harga yang biasa. Jadi jangan bilang harga yang mentah gitu. Jadi kita beli harga biasa. Jadi kita belinya 10, tapi yang digoreng 1 aja, Bang. Gitu. Yang lainnya dibungkus. Mau pulang, lepas. Kalau bungkus mantap. Itu adalah
Buat itu ditonton. adalah pelatihan. Nggak apa-apa, ini kan tinggal minus lagi. Pelatihan. Jadi itu semua adalah bukannya supaya gimana-gimana. Iya. Ya. Suhu, ini aku coba dulu ya Cikarang biar bertanya ya, biar cepet dikeluarin. Berisik soalnya. Monggo yang di Cikarang, ayo nanya. Lagi Jual makan, apa penuh biar cepat mulutnya. dilamar? Makan. Ayo. Nanya apa? Nanas Nanya itu jodoh. ada filosofinya loh, nanas. Nanas ada filosofinya. Iya, iya. Bahasa. Bahasa Mandarinnya itu onglai. Onglai Jadi- itu nama orang ya, Suhu. Onglai, raja. Wanglai. Jadi, Bahasa Oke nggak sih? kalau cuma makan sendiri namanya hot. Harus dikirim, makan bareng, baru bener Kalau nggak saya, hot. kalau Suhu bilang hoa, kalau saya bilang kampret lu makan sendiri. Kayak ada binatang barusan lewat. Nurut aja. Fitri, kata tadi mau nanya, ayo apa? Ya, Hattori 1, silakan Hattori. Fitri. Ayo Fitri, nanya apa? Nanyain. Kata Bu DJ gimana caranya bikin surat? Enggak. Ini aku wakilin aja. Ritual apa biar cepet dilamar? Oh, Ya, Suhu. ritual Ada supaya kayaknya. dilamar ya. Ada. Mandi kembang Jadi ya, Su? waktu emang udah ada orangnya. Orangnya udah ada belum? Oh, mesti ada orangnya dulu gitu, Su. Bukannya Oh kita bisa. iya. Maksudnya Atau masa tukang beca kita bayangin terus tiba-tiba dia melamar kita gitu kan. Nggak salah udah orang, ada tak. Ini udah ada. Ada orangnya dulu, orangnya kita bayangin. Oh, Terus kemudian orangnya kita dibayangin bilang, dulu, berarti kayak iya matching. bayangin. Terus datangin orang tuanya, datangin orang tuanya, ritualnya pakai bawa nanas nastar tadi dibawa. Gitu. Terus dia tanya, iya dibawa ke orang tuanya, terus bilang, ini mah saya memberikan sesuatu untuk kebahagiaan keluarga. Saya cuma mau minta pertanggungjawaban anaknya, kapan saya dilamar. Nih, Suhu, kita kasih izin dia promosi dulu ya. Monggo yang mau promosi jualan nanas. Silakan. Ayo, silakan. Iklan lewat. Ayo, ngomong dong. dijual berapa duit? Oh, berapa duit? 200. Ayo, Bro Rahmat. Ayo, Iklan, ayo. Ya, Gua kasih bagi yang jatah mau PO iklan, masih dibuka jualan lo. open sampai tanggal 1, harga 1 box isi 9. Isi 9. Tapi bungkusnya cakep banget loh. Kantongnya 200.000. Baru ntar cara makannya. Iya. Itu kayak di Taiwan, boxingnya gitu. Cara makan. Suhu. Dan nanas itu nggak boleh dimakan sendirian, harus berbagi, ya nggak? Nggak boleh. Udah bareng-bareng sekarang lihat dulu suhu. Makanya nunggu suhu ke sini. Sekarang lihat dulu Bro ya. Rahmat, Cara Bro makannya Rahmat. begini nih. Cara Bro makannya suhu. Rahmat. Ya, Bro Rahmat, sekotak berapa? Isi 9. 200.000. harga promo khusus teman-teman 200.000 sampai tanggal 1 Februari. Kira-kira Suhu Oh. bisa makan nggak itu? VG nggak? Bisa. Ada telur Nggak Suhu? pakai minyak babi kan? Telur ada. Telur Telur ada, Suhu. pincis ada. Kalau pakai minyak babi, ibu DJ baru masuk udah. Telur, Suhu makan nggak telur? Makan saja. Kalau Iya. margarin. Boleh. Ini nggak ada telur ini. Nih, Aman. permen Iya. jahe. Itu plastik. Permen jahe. Permen jahe. Permen Oke, jahe. Bro Permen jahe. Rahmat, gue booking 2 ya. Wih, 2. Langsung closing. 400.000. Cing. Berapa? 2 biji. 2 biji, oke. 2 biji. Gua kirimin lu. Ayo. Detik-detik Ya, terakhir. Detik-detik thank you, terakhir ya. teman-teman. Ya, remove dulu lah. Iya, biji dilelang. kalian. 2 Februari jadi 250. Hati-hati tuh. Buruan order sebelum tutup. Iya, gantian Teman-teman. nih.
bantuin bro kita, bro Sumi, si Sumi. Bro Rahmat. Jadi abis minum itu tadi semuanya, jangan lupa ya minum ini. Nah, Oh, itu apa, ini Su? produknya Bro John. Ini ada yang namanya Aqua. Nah, Alkalin ya? kelebihannya. Iya, dia alkalin juga, tapi kelebihannya dia pakai nano cluster. Jadi air minum pertama yang pakai nano cluster, jadi kolesterol dan lain-lain, ting 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 hilang. Dan dia berani cek darah dulu, terus 1 jam kemudian minum air itu 1 jam dites lagi gitu. Dan katanya sih turun. Yeah. Jadi tadi kalau habis makan nastar, jangan lupa minum ini. Ya, ini sesama teman sahabat di 101. Bro Sumi, ownernya suaminya sih. Yeah. Dari Medan sampai Aceh, Papua. Sumi. Ya, Suminya apa ya di grup kita? Cici Yes, Sumitam. betul. Yeah. Teman-teman, Jadi, kalau ada yang mau tanya silakan. Oke. Miss Queen, Miss Yang Kitchen, Miss Yang Kitchen itu si ini mahasiswa istrinya Teresia. istrinya si Teresia. Bro Rahmat. Oh, Miss Yang. Oke. Ya. Nih, aku ada undang. Ya. Satu sister kita. Siapa ya? Halo, Cici Susan, ini Drakor Snack. Oh, ini Drakosne. Belum pernah ketemu sebelumnya. Yang pencinta drama Korea. Iya. Ada Suaranya double lagi. Ini Si juga Susan. snack. Mau Ada tanya snack, apa? ada minumnya. Endorse. Mau tanya apa sama Ya. Hah? Mau nanya apa? Kalau saya mau nanya, banyak yang mau nanya saya. Nanya tentang Satu dulu. mumpung ada suhu nih. Iya, saya pengen nanya. Ya, tanya aja. Ya, tanya aja. Ya, kalau saya dibilang kan saya dadakan ya suhu ya. Dibilang ikhlas juga enggak gitu. Jadi, cerita dulu dari awal. Suamimu apa? Meninggal kapan? Suami saya meninggalnya tanggal 1 Desember suhu. Kemarin. Ya, kemarin. Kalau suami saya sih bilangnya sih dadakan ya. Kita juga nggak tahu gitu. Meninggal dadakan suku. Iya, meninggalnya dadakan. Dibilang ikhlas juga enggak. Kadang dalam hati itu pengennya saya mau lihat, saya bilang seandainya dia ada di samping saya, bisa nggak saya liatin gitu loh. Kadang gitu. Dalam hati tuh walaupun kamu nggak ada, tapi saya pengen lihat gitu loh. Biar Meninggalnya di mana, Bu? Di rumah sakit. Oh. Di rumah sakit suhu. Kayak gini saya apa sih menangkan diri ibaratkan menguatkan diri saya itu bisa nggak kamu ada di samping saya gitu. Dia sebenarnya masih ada nggak di samping saya gitu loh, untuk mendukung, untuk menjaga 3 anak saya ini gitu. Sebenarnya ada nggak sih gitu? Kadang orang bilang sebenarnya suamimu tuh ada di samping kamu, yang penting kamu harus kuat, dia lihat apa yang kamu kerjain gitu. Makanya saya kadang bener nggak sih kamu ada gitu loh. Dia semenjak dia meninggal itu dia belum pernah mimpiin saya kamu keadaannya gimana gitu. Kadang pikiran saya tuh kayak bego pikiran saya gini gitu. Gimana Su? Jadi kematian ada 4. Tar dulu Su. Sorry Susana. Pertanyaannya udah. Aku remove dulu ya. Ya, karena suaranya double. Ya. Oke, thank you. Oke, Suhu. Kematian itu ada 4 hal. Ya. Suhu, sebelum menjawab aku jelaskan sedikit. Jadi Susana ini sister saya, keponakan, sepupu. Jadi di saat suaminya meninggal itu, kondisi mereka suami istri itu bertengkar belum selesai, ibaratnya masih diem-dieman gitu, Su.
terus tiba-tiba ditinggal secara tiba-tiba, dia seperti tidak Sakit dulu. siap. Sebenarnya Sakit dulu atau sakit langsung udah lama. dadakan? Jadi Udah gini, lama. awal-awal tuh si suami pernah diceritain sama seperti orang pintar, dia bilang umurmu nggak panjang lagi katanya gitu. Sejak kena omongan itu, suami itu seperti nanam gitu di pikiran dia. Ya, kepikiran. Akhirnya kemudian dari situ mulai timbul dah yang namanya riak-riak. Sepertinya kayaknya suaminya, menurut aku ya, kayak sengaja supaya ini si istri tidak melekat sama si suami gitu, karena kan memang tergantung banget gitu. Akhirnya seperti sengaja dibiarkan mandiri dulu gitu. Tapi akhirnya karena komunikasi mereka nggak baik, akhirnya karena intrik-intrik seperti itu mereka jadi bertengkar, ya kan. Nah itu sampai akhirnya suaminya meninggal pun belum sempat omongan. Jadi dia seperti masih penasaran. Perasaan bersalah. Ya, oke. Monggo Suhu, silakan. Jadi kalau sebetulnya kematian ada 4 faktor. Yang pertama emang usianya udah habis. Terus yang kedua karmanya habis. Yang ketiga itu usia sama karmanya habis. Nah itu kalau udah tua banget ya. Dan yang keempat itu usia masih ada, karma masih ada, tapi ditiup angin. Nah kalau suaminya si Susana itu bukan yang keempat juga. Karena yang keempat itu kategorinya dia kecelakaan mendadak atau dia mendapatkan musibah langsung gitu seketika. Sakit sih dia, sakit. Kalau ini kan lewat sakit. Nah, jadinya artinya boleh dikatakanlah usia itu sudah habis atau memang karma sudah habis sebagai manusia. Cuma yang jadi masalah adalah Suhu, maaf aku potong. Tadi Suhu bilang ditiup angin itu maksudnya apa ya? Aku kan Kristen kan nih. Pelita, contoh. Gitu. Pelita. Okay. Oh, ya, pelita itu ada contoh, ada minyak, ada sumbu, apinya masih ada, tapi ditiup angin. Nah, ditiup angin itu bisa karena santet, atau karena kecelakaan, atau karena yang lain. Jadi intinya meninggal sebelum waktunya. Jadi kondisi-kondisi hidupnya sebenarnya masih ada, tetapi dibuat supaya dia meninggal. Nah, kalau yang suami ini kan sakit. Dan juga dia memang rasanya menurut saya sih emang waktunya sudah tiba. Karena orang kalau udah bisa melihat, oh umur kamu nggak panjang. Biasanya itu udah kelihatan dari mukanya nggak gitu berwarna ya, pucat. Terus juga kayaknya udah nggak ada harapan ke depan. Nah apalagi kalau tukang ramal sebenarnya nggak boleh ngomong usiamu sudah tiba, itu nggak boleh. Dia, kenapa? Itu dia. Itu rahasia alam. Terus kedua, orang itu belum tentu siap. Biasanya kalau yang kayak gitu dia ngomongnya, wah banyaklah berbuat baik ya, semasa kita masih bisa mempertahankan kehidupan, terus jangan ribut, jangan apa, biasanya kayak gitu. Nah jadinya orang itu sugesti. Kayak misalnya nih tahun ini ciong nih, tahun depan nih, nanti kamu bakalan apa-apa. Orang yang udah punya sio 4 sio yang ciong itu akan bertambah pikirannya. Aduh matilah, udah usaha susah, udah nanti kayaknya ini dibilangnya banyak masalah lagi. Jadi dikit-dikit dipikirin. Ini masuk sugesti. Makanya kenapa harus kita bervibrasi positif itu supaya jangan sampai negatif itu nempel di kita. Karena kalau udah nempel itu dia masuk ke alam bawah sadar. Jadi akan menarik yang harusnya tidak kita tarik. Jadi semakin nanti kejadian. Makanya agak susahnya di sini. Kalau orang itu Yong, dia kalau cuek, no problem tuh. Lewat aja. Buktinya dari dulu lewat-lewat aja kita ya, yang nggak percaya begituan. Memang mungkin ada sakit, memang mungkin ada masalah, tapi lancar-lancar aja semua bisa dilewati. Karena pada dasarnya nggak ada yang nggak mungkin dilewatin. Tapi kalau kita melekat sama itu, dan kita kepikiran terus, kita tidak bisa tenang, ya akhirnya ya kita akan mengundang yang negatif. Nah mengenai suaminya Susan itu ya tadi, jadi ibaratnya kalau memang orang sudah waktunya tiba, memang dia harus sudah jalan. Bahasa saya sih, kita nih cuma transit doang. Transit. Nah, apa pelajaran di balik itu semua? Dari pelajaran ini nih, ada 2 hal yang bisa menyebabkan kita berpisah dengan rela. Yang pertama, kita itu memang benci dan pasangan kita. Jadi ketika kita benci, dia meninggal, ya udah, sowe, nggak dipikirin lagi. Tapi kalau yang masih cinta, tapi ribut mulu, itu bukan benci loh. Itu memang masih sayang, tapi caranya aja yang kadang-kadang bisa jadi nggak cocok, nggak sama. Nah, kalau dia memang nggak mau istrinya kepikiran, dia mungkin memang udah bikin supaya gitu, supaya istrinya ini jangan melekat banget. Karena kalau cinta banget kan, dia akan melekat. Karena dia udah tahu usia dia akan dekat dengan kematian. Maka dia berusaha untuk,
ini. Ibaratnya kalau orang mau jalan tuh jalan tidak melihat ke belakang. Jolu putwe itu tidak melihat ke belakang. Nah itu supaya jalan dia baik dan istrinya juga bisa melepaskan dia. Karena kalau melepas dengan cinta lebih susah lagi. Mungkin suaminya berpikir dengan melepas dengan cuek atau dengan ada keributan, mungkin istrinya bisa lebih melepaskan dia. Tapi di mana-mana nggak ada tuh yang namanya bisa dilepaskan dengan rela dan ikhlas. Apalagi dan keadaannya setengah-setengah. Artinya setengah cinta, setengah sayang, dan lagi keadaan yang belum selesai. Jadi ini memang menderita sekali buat Ibu Susana Drakorsnek ya. Jadi harus bagaimana? Ibu mau bayangin dia ada di sekeliling. Tadi waktu dia ngomong, udah ada. Udah ada. Tapi buat apa? Dia nemenin kita terus sepanjang hari. Harusnya dia terlahir di alam yang bahagia. Malah sebenarnya kalau kayak gitu nggak baik ya, nggak baik ya, Su. Membuat dia melekat. Jadi kita tidak melepaskan dia supaya dia terlahir di alam baik, tapi kita tahan dia. Temenin aku dong, masih ada anak. Kayak nonton film Hai Bye Mama lah contohnya. Hai Bye Mama ini dia waktu melahirkan anaknya dia meninggal. Dan karena dia sayang banget sama anaknya, dia nggak mau lepasin itu anak. Jadi dia jadi hantu gitu, nemenin terus anaknya pergi kemana. Maka anak ini kemudian jadi punya indera keenam karena pengaruh daripada mamanya ini. Jadi harusnya kan mamanya sudah melepaskan anaknya, biarlah dia hidup dengan istri yang baru dan suaminya dengan membesarkan dengan neneknya dan segala macam. Tapi dia karena kekhawatiran dia melekat terus ngikutin. Waktunya kamu ya waktunya kamu, waktunya keluargamu ya waktunya keluargamu. Dunia ini dengan dunia sana tidak sama. Tapi kamu menarik dia supaya jagain anak saya, supaya terus bersama saya, menemani saya. Ini akan menimbulkan attachment baru dan suaminya seandainya udah ada pintu ke atas sana, udah ada akses jalannya udah dibuka misalnya. Tapi karena karena istrinya minta tolong, jadi kayak satu tangan tuh narik-narik kakinya dia. Satu tangan mau melangkah ke alam yang lebih baik dong, mau masuk ke dalam cahaya, ke alam yang udah seharusnya terbuka buat dia, tapi kakinya ditarik-tarik terus sama istrinya. Kamu jangan kemana-mana, kamu jangan kemana-mana. Ini akan membebani. Ini Desember, Januari, Februari. Ya, masih belum 100 hari udah lewat ya? Belum. Ada masanya ya? Belum. Ada masanya, Su. Iya, 100 hari atau 49 hari itu kan 49 hari udah lewat. 100 hari kan belum. 49 hari dikasih kesempatan supaya kita benar-benar ikhlas, merelakan semuanya. Tapi kalau 49 hari masih ditarik-tarik terus dan dia nggak bisa melepaskan, maka dia bisa 100 hari, kasih kesempatan. Kalau memang masih nggak bisa, udah dia jadi hantu di alam manusia ini. Apakah itu bukan membuat penderitaan yang dibilang hantu gentayangan ya? Karena penderitaan buat yang sudah meninggal. Nanti lama-lama dia jadi kayak anak ambar. Tahu anak ambar? Anak itu harusnya udah meninggal, kita ikhlaskan. Tapi malah kita piara jadi kayak tuyul ya bahasanya, anak ambar itu. Jadi kayak kumantong yang miara-miara boneka itu, dimasukin rohnya ke dalam boneka, dibawa-bawa kemana-mana buat penglaris gitu. Jadi kan kasihan. Kalau dia mau bersama sama kita, jadilah dia yang di atas, biarkan kenangannya yang bersama sama kita. Bukan makhluknya, bukan rohnya bahasanya ya. Bukan rohnya yang bersama kita, tapi kenangannya yang bersama kita menjadi penyemangat kita. Biarkan dia jalan terang. Dan kalau dia udah jadi malaikat di surga sana, bisa kok libur. Bisa libur, bisa datang, kecuali dia lupa. Ya, nengok istrinya, dari surga bisa lihat turun. Kalau istrinya panggil dia, doain dia bisa turun, bisa datang. Tapi rata-rata kenapa nggak bisa datang? Karena baru nyampe di surga, wah panggil bagus lagi. Banget. Indah banget pemandangannya, bukan panggil lagi, lupa. Apalagi bidadari di sana lebih cantik. Tapi kalau gini ya, Su, kalau di Kristen, kalau dia udah meninggal kan ibaratnya udah nggak kenal lagi nih sama kita gitu ibaratnya. Justru dia lupa, dia nggak datang-datang lagi, kita bisa bilang dia sudah meninggal dengan kalau Muslim bilang istiqomah gitu, jadi nggak balik-balik lagi gitu, udah karena udah beda alam gitu. Tapi kalau dia masih balik-balik, berarti dia masih ada keterikatan nih dengan yang di dunia ini gitu loh, dunia. Suhu, jadi saran apa yang Suhu kasih untuk si Susana supaya dia juga bisa taruhlah membayar kamar, membayar ya ikhlas, terus membayar kayak karma baik untuk suaminya lah, kayak nabung untuk suaminya gitu, gimana Suhu?
Jadi pemaafan pada diri dia sendiri, bahwa dia meminta maaf karena semasa hidupnya sama suami, dia belum bisa memberikan yang terbaik. Dan masih ada kemarahan, pada saat itu masih ada persoalan, dia harus ikhlasin itu dulu. Rilis semua beban dia, dan dia minta maaf dengan hati bahwa saya pada saat itu tidak bisa membuat kamu pergi dengan bahagia, dengan tenang, tidak gangguan. Itu selesaikan dulu. Rilis itu dulu, sampai dia mau nangis silakan, mau apa silakan. Tapi lepasin itu dulu, itu satu. Terus yang kedua, ikhlaskan suaminya, bahwa berkata suaminya sekarang kayak lagi jalan ke luar negeri, lagi senang, lagi happy, ya biarkan aja dia jadi TKI atau TKI ya, kalau TKW kan wanita ya, biarin aja pergi jauh gitu, diikhlaskan, kan sama aja sebenarnya. Dan kita bisa telepon-teleponan, gimana cara teleponnya? Dengan doa. Nah, masalah nyampe apa nggak nyampe, urusan yang di atas itu yang mengatur. Tetapi rata-rata semua getaran doa itu akan nyampe kok. Dan dia akan happy, dia akan senang, dan dia akan bahagia. Nah, jadi satu, maafin diri sendiri, bebannya buang dulu. Maafin, bahwa emang itu adalah sudah seharusnya, sudah sejalannya. Dan dia memberikan kamu kekuatan, supaya kamu jangan terlalu sayang sama dia, biar dia bisa jalan pergi jauh. Jadi jangan nengok lagi ke belakang. Wang Chencho, jalan terus, maju ke depan. Maaf, itu waktu doa itu kita doa kepada Tuhan, ataukah kita doa kayak lagi ngobrol sama suami gitu? Jangan, kalau ngobrol sama suami nanti, karena gini, kalau alam gitu ya, alam gitu kalau kita panggil dia bisa datang, bisa dengerin. Kita nggak perlu dia datang lagi, jadi doalah sama Tuhan. Iya, berarti kita berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, maafkan, jaga dia, baik-baik, jaga dia, maafkan apa yang yes. kesalahan yang udah kita perbuat, apa yang udah dia perbuat, seperti itu ya. Terus minta pertolongan Tuhan untuk jaga family kita, jaga keluarga kita, jaga semua usaha kita. Dan jangan lupa berbuat baik, tabur kebaikan. Jangan Ibu cuma pendeta doa, memang pinter. Jangan cuma doa kenceng, tapi nyumbangnya nggak ada, sedekahnya nggak ada, mampet juga. Ya, itulah kadang-kadang yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang yang ngomong lebih gampang dibanding yang melakukan. Dan banyak orang diam-diam aja melakukan, nggak perlu diomong. Dan ya ada juga yang dapat bantuan juga malah suka ngomong-ngomong, aduh terima kasih ya si A ini baik banget, dia udah bantu saya. Nggak perlu juga di ngomongin, kasihan, kebaikannya berkurang. Mendingan kita udah dibantu orang, ya udah kita bersyukur, doain aja dia dalam hati kita. Nggak perlu lagi di ngomongin, ntar lama-lama semua pada cari dia. Nah, Suhu, kebetulan nih saya punya cerita seorang teman kurang lebih hampir mirip dengan apa yang dirasakan oleh si Susana tadi ya. Jadi teman saya ini dia sakit, ya sama juga sakit berat sampai dia akhirnya meninggal di usia muda gitu, Su. Iya. Nah, cuman saya melihat di sini ada satu perbedaan. Tadi si Susana katakan saya nggak ikhlas, tapi yang teman saya ngomong saya belum ikhlas. Dia belum ikhlas, tapi apakah berbeda itu, Suhu? Saya nggak ikhlas sama saya belum ikhlas ya sebenarnya sama nggak ikhlas. Yang belum ikhlas siapanya? Yang belum ikhlas siapanya? Istrinya yang ditinggalkan. Tapi berjalan dengan waktu ya Suhu, memang saya melihat ada perubahan di istrinya. Awalnya sampai usaha suaminya itu semua mau ditutup, katanya begitu banyak kenangan dia nggak sanggup gitu, Suhu. Tapi nah itu dia. Tetap dia jalankan. Akhirnya kurang lebih setahun lebih gitu, akhirnya dia udah bisa relakan gitu. Itu dia yang tadi dibilang, jangan minta makhluknya atau rohnya itu nempel sama kita, nggak ada gunanya juga. Tetapi biarkan kenangannya, semangatnya kita lanjutin, dan itulah yang positif. Jadi kita merasa kita kuat karena kita bukannya benar-benar dia ada samping kita, tapi semangatnya selalu nemenin kita. Ayo di saat kita lagi down, suaminya lagi senyum. Ayo kamu pasti bisa. Ini bayangan, visualisasi dari kenangan. Bukannya membayangkan suaminya benar-benar ada di samping dia, nanti kayak jadi ada yang jagain atau gimana, bukan ya. Tapi kita, ayo benar, suamiku, kamu pasti bahagia, lihat saya pasti sukses. Jadi ini adalah semangat. Bukannya dengan semangat itu yang tadi, aduh saya sedih banget, aduh saya jadi nggak mau ngapa-ngapain lah, aduh gimana seminggu, gimana, gini. Kalau seandainya dia tunjukin kamu juga, kamu bakal kabur. Iya.
Jadi janganlah, udah, betul. Kadang orang bilang pengen kasih lihat, dah giliran ngelihat dia kabur. Iya. Dan hati-hati dengan kayak ucapan kayak gitu, hati-hati. Karena di dunia ini kan ada alam goib gitu ya, maksudnya ada makhluk lain. Ada yang bisa jin, ya? menggunakan kesempatan dalam kesempitan, betul. Jadi ada menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dia lihat nih, nah dia lagi kepengen terus. Padahal suaminya mah udah gak ada hubungan lagi, udah indah gitu, udah masuk cahaya. Nah ini nih bisa digunakan. Jadi dia nyamar lewat mimpi, minta ini, minta itu, minta macam-macam. Padahal itu bukan suaminya. Nah jadi jangan terjebak begitu. Terus akhirnya dia juga senang, suamiku ada di sini. Jadi dia merawat lah satu makhluk itu yang nyamar. Nah itu ada kejadian. Bahkan ada sampai yang berhubungan sama jin loh. Serem ya. Aku langsung itu kalau merinding. baca. Kalau jinnya kayak kita itu real. Itu real. Tuh kan, real. Suhu, Kalau yang lebih serem lagi, wow. Ada pertanyaan dari Iwan Sumantri. Kehidupan manusia ada 3 penderitaan, ada 3 penderitaan. 1 tidak bisa melepaskan, 2 tidak bisa melupakan, Iya, bisa 3 melupakan. tidak bisa merelakan. Iya. Terus bagaimana sih mengatasinya? Iya, pertanyaannya pasti Ko Iwan gitu-gitu terus. Saya manggilin cek masih saudara. Dia belum fungsi, belum bisa melepas. Iya, tipe yang nggak bisa move on ini, karena pertanyaannya iya, sama nggak bisa move on. Tapi memang ini kenyataan bukan dia doang, semua juga begitu. Saya juga masih bisa begitu, masih bisa mengatakan, aduh, bagaimana kita mau melepaskan, kita nggak mau mikirin orang, termasuk mikirin keluarga sendiri, ya nggak bisa. Itu keluargamu, apalagi mikirin mantan, begitu misalnya, atau mikirin orang lain, atau mikirin apa. Ini kan beban buat banyak orang ya, bukan cuma 1 orang. Lah, waktu dia bersama, kamu sia-siakan dia. Waktu dia masih ada, kita ciong-ciong aja. Ciong berantem mulu maksudnya. Terus begitu nggak ada, kamu merindukan dia. Jadi kadang-kadang kita nih nggak pernah bisa hidup di momen sekarang. Momen sekarang ini hargailah orang yang masih ada di depanmu, di depanmu. Di kanan, kiri, depan, belakang. Hargai dia, nikmati waktu bersama dia, enjoy bersama dia. Begitu dia sudah tidak ada, ya udah, the show must go on. Ngapain juga kita hidup di masa lalu, mengenang masa lalu, dan kemudian nggak bisa move on. Toh kalau seandainya dikasih kesempatan, ini kayak film Doraemon lucunya begini. Kita ngebingungin masa lalu, terus diajak nih ke pintu masa lalu, tereng, udah sampai ke masa lalu kan. Nah, terus kita rubah skenario yang masa lalu. Begitu dirubah skenarionya, terus diajak lagi sama Doraemon ke masa depannya ya. Ternyata tidak sesuai skenario yang kita pikirkan juga kan. Ini dia pelajaran yang pentingnya bagi kita itu, bahwa apa yang lu pikirin dulu, dan kalau itu dulu diganti, ternyata juga masa depan tetap aja nggak bisa berubah seperti yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Halo Dipta, walama. Masih lucu kah kamu? Sepertinya Dipta sudah dewasa, jadi tidak lucu lagi. Iya. Sepertinya Dipta memang sudah berbeda sekarang. Iya Dipta. Berbeda gimana? Apa kabar? Udah jadi artis. Baru bangun tidur, nyenyak tidurnya. Udah, Dipta, mau tidur. Bro Kerja Dipta, saya. mumpung lagi sama Suhu, mau nanya apa? Monggo. Nanyain mantan, ayo. Gimana cara ngelepasin mantan? Enggak. Monggo, nanya. Nanyain itu. Nanyain kuliner bebek. Lah, Suhu nggak Bebek boleh situ tuh, ngomongin situ bebek. tuh bebek. Ayo, nanya apa Mas Suhu? Jadi Ayo, kamu ayo. sekarang jadi ngangon Itu. bebek. Aduh, malu. Masih malu Suhu? Malu. Masih sama, tidak berubah Malu. ya. Iya masih sama. Dulu, sekarang, dan Masih selama-lamanya. Tapi gemukan dia, cabi Dipta. Berarti kita tinggal... Iya. Alisnya Ayo, pinjem nanya dong, dong. mau saya tempelin di sini. Masih terpintas-pintas gitu. Kenapa ya? Pintas-pintas itu terlintas itu. Mantan. Apaan tuh? Tergencet gitu. Gencet sama ingatan gitu loh. Tergencet. Tergencet dengan ingatan masa lalu. Iya. Ingatan tentang apa dulu? Ya pokoknya gitulah. Ganti ya Tahu gini. sendiri. Mindsetnya diganti. Kamu ingat sama dia dulu waktu baik-baiknya. Sekarang mindsetnya, kenyataannya. Dia sekarang Halo. sudah bahagia sama orang lain.
dia sudah dimanjain sama orang lain, Iya, dia senang ketawa sama orang lain. Iya, habis itu mending minum kopi dulu daripada yang itu. Nah, udah, jadi lupakanlah. Lupakanlah yang sudah berlalu, betul? Gemuk banget, Dipta. Aku kalah. Banyakan nyoto dia, Suhu. Dipta. Sekarang usaha apa, Dipta? Ya, Usahanya apa ya sekarang? nulis-nulis aja, nulis doang, nulis inspirasi. Wow, mau bikin buku. Semakin dibuang kertasnya, semakin inspirasi banyak dong. Mana hasilnya? Coba bacain dong Kertasnya beberapa. banyak banget dibuang. Beberapa hal bisa dibacain dong. Nah, di laptop ini ada kok, di laptop di sini. Disimpannya di sini, jangan di Dibacain, laptop. Laptop mau hilang nggak bisa Iya, nulis dibacain lagi. nangis nanti. Saya malah nangis ini. Dari dulu nggak berubah ya, Suhu ya. Padahal Nggak vibrasi berubah. positif udah berapa lama, tetep aja. Aduh. Tapi dia udah mau nulis loh. Ini ada perbedaan dia. Dia sudah mau nulis, dia sudah banyak baca, terus dia bisa ngerangkum. Ini udah kemajuan. Diptanya udah maju berapa langkah lah ya. Tapi dia suka naik turun, memang naik turun. Dipta, fokus sama apa yang kamu bisa, jangan mikir ke belakang Ya. dulu. Kalau untuk inspirasi bolehlah ya, Suhu, ke belakang, Ya, pikir-pikir boleh. lagi apa sih, apa yang udah gue dapet sebelumnya dari belakang, tulis di buku, itu baru namanya ada dua hal. mantan yang membawakan inspirasi. Ada dua hal, Dipta. Ada dua hal. Jadi dalam menulis itu, kamu boleh melihat yang lalu-lalu ditulisin. Tapi supaya jadi penyeimbang, kamu juga harus nulis yang masa depan. Buat apa harapan orang supaya jangan gimana pelajaran apa yang terpenting. Jadi di buku itu ada dua hal. Masa lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang. 3 hal jadinya sebenarnya. Jadi orang baca itu, dia akan bilang, bener banget nih, bener nih, aduh. Tapi ada solusinya. Dan kemudian besoknya, wah keren nasehatnya. Jadi di luar sana banyak dipta-dipta yang kayak kamu ini banyak di luar sana. Oke, Masih Dipta. bukunya laris. Semangat, Dipta. See you. Suhu. Apa yang terjadi sama Dipta? Saya selalu mengingat apa yang pernah saya rasakan dan selalu menjadi quote saya, Suhu. Penderitaan atau kesakitan kita yang hari lalu itu akan menjadi obat yang bisa menolong orang lain di hari ke depan. Betul. Yes, betul. Gitu ya, Suhu. Itu dia yang waduh masih di Bali dia. Jangan pulang Bandung lah. Udah ditolak, KTP diganti jadi KTP Bali. Menu-menuin Bandung. Aduh, Bandung Suhu, sepi. kayak ini banget ya, kayak how to say ya. Jadi aku kan baru tadi nih nyampe nih, lagi belum live yang sahabat TV. Aku tuh lagi bacain ini. Aduh, di bawah terus. Buku dari Suhu kan. Terus aku baru nge-tag ke Suhu nih. Pas aku nge-tag, pas kok live, pas aku lihat Suhu kayak satu kebenaran banget ya. Vibrasinya nyampe. Itu namanya kebenaran atau mau pas-pasan. Ngomong-ngomong Atomy Lover kita ya tetap putih ya, sedangkan Miswanya kayaknya kagak dikasih perawatannya ya. Miswanya gosong loh, beda banget. Iya. Miswanya jadi gosong. Halo, mau tuh lihat tuh. Ada lumba-lumba berjalan. Tapi beda Suhu, kalau laki emang kalau dipakein ini itu ribet, nggak mau gitu. Kalau cewek kan dari pakaian dia takut sendiri, dia pakai topi lah, pakai apa lah. Pakai topi terus. Sunblocknya juga pakai. Sunblocknya yang 50 apa 75 apa 100? 50 tapi di double 2 kali. Nah, jadi 100. Kalau laki nggak mau Jadi lengket 100. gitu ya. Sis Julia, di dalam pengen nanya apa Mas Suhu, mumpung. Ayo, monggo. Aku tuh bener-bener ya 2-3 hari ini entah gimana ya, sebenarnya gara-gara live sama Bronil, terus pas aku dengerin Sis Nancy. Iya, Sis Nancy. Aku hilang. Ya. Ada lagi. Ngumpet dulu tadi. Terus tiba-tiba pokoknya kan ini buku sebenarnya udah dikasih kan dari bulan kemarin ya, yang lagi dari bulan kemarin dikasih
sebenarnya aku selalu bawa ini di dalam tas. Tapi memang belum dibacain, to be honest gitu. Nah, entah 2-3 hari ini tuh aku pas lagi di villa tuh aku bacain, dan tiap aku bacain ini tuh satu persatu aku bacain ya, kok ini najlep banget gitu loh, bener najlep banget. Terus pas masuk ini tuh tadi lagi ngomongin ya let it go segala macam ini, ya aku juga inilah yang apa, aku yang paling monohok banget ini yang nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, 2. Oh, boleh dibaca dong buat yang lain. Manusia, bukunya masih banyak sebenarnya, masih ada satu paket lagi ya. Oke. Cuman kan karena ini tuh kecil tuh, jadi aku seneng aja ya, kalau bisa di pocket gitu. Kalau orang Tionghoa itu suka camsi ya sebenarnya ya, camsi ya. Jadi kita nggak usah camsi yang bikin kita takut, bikin kita cemas. Satu hari kamu pas aja tangannya puterin, berhenti di mana, mata lihat nomor berapa, baca. Nah itu bisa lebih jadi masuk. Diginiin aja terus iya, begini. Biar kalau kita lagi galau, berhenti di mana, baca itu. Jadi lebih seru lagi sebenarnya manfaat. Kita nggak usah diurutin ya. Aku sih sekarang lagi masih diurutin. Iya nggak apa-apa. Ini buku apa? Ini buku penuntun perilaku yang baik. Ini bagus banget. Nah ini kan bisa yang nomor 1 ya. Dia bilang manusia bisa karena mengejar sesuatu. Free. Nah, terus dia bilang kesalahan yang telah diketahui atau tidak diketahuinya adalah karena kebodohan batin sendiri. Aku tuh refleksi banget sama diri aku tuh, aku kayak ngerasa sebenarnya tuh aku dilingkungin sama orang-orang positif. Tapi ini aku tuh masih bersikeras sama prinsip, sama entah mental block, entah trauma karena 3 tahun yang lalu kan aku tuh udah bener-bener dihianatin abis gitu. Apa Mas tadi pernah tahu lah ceritanya. Aku tuh ngerasa rumahnya itu tuh sangat mendalam banget sampai sekarang gitu. Jadi kayak ngerasa tuh gimana ya? Jadi kayak gini loh, dulu aku tuh orangnya tuh positif banget bener-bener sampai si Erwin bilang, lu orang pengen ngerjain aja lu bisa cari positifnya, oh dia mah orangnya segala gimana gitu. Tapi setelah kejadian yang 3 tahun itu, aku tuh juga berubah 180 derajat jadi orang yang super duper negatif. Jadi kalau cerita apa yang baik, apa yang bagus, aku tuh jadi belakang ngomong, lu nggak tahu aja belakangnya, itu kan depannya doang. Jadi kan suka ngomong kayak gitu. Udah gitu kayak ada orang kayak misalnya ngomong bukan ngomong lah, tindakin ada baik gimana, terus aku ngomong ini tuh ada maunya nggak ya, ada mau ngerjain gua nggak ya, jadi ada rasa kayak gitu. Waspada, aware, curigation. Curigation. Itu kan bener-bener itu kayak aku ngerasa tuh kayak bener-bener trauma yang mendalam banget gitu loh. Jadi tuh aku juga kayak ngerasa aku pengen rilis, ngomong sama si Erwin, aku tuh pengen rilis dari rasa ini, istilahnya aku pengen balik lagi seperti aku dulu tuh yang positif gitu. Karena aku si Erwin kan bilang, kamu tuh sekarang benar-benar negatif banget ya. Sampai terus aku ngomong, soalnya aku bilang dulu gue positif banget, tapi hal apa yang terjadi sama gue? Aku tuh selalu ngomong kayak gitu. Gila, kita kan maksudnya jadi abisnya tuh sampai abis banget. Abis-abisan, iya. Abisan udah gitu dililit utang pula. Udah gitu, itu keluarga kita sempat mau dihancurin. Terus hubungan maksudnya anak-anak juga kan jadi karena masa itu yang lagi harusnya butuh seorang ibu, tapi kan jadi kayak dialihkan gitu kan. Yes, jadi betul. Kayak ngerasa tuh kayak rada mimpi, jadi tuh aku kayak jadi ngerasa tuh kayak dalam keadaan tuh yang emang gimana ya, susah ngomong sih. Emang yang kalian bilang untuk rilis, untuk lepas, dan tapi aku ngerasa dari kejadian itu tuh itu ngefek banget ke entah persepsi aku tentang orang yang di tempat kerjaannya aku gitu kan. Jadi aku tuh jadi kayak ngerasa kayaknya ini yang error tuh gue gitu, dalamnya tuh gue gitu. Jadi orang sekitar selama ini tuh yang aku tuh jadi terkesan